Oke, selamat datang kembali dengan Bagih di sini. Jadi di sini kita akan melanjutkan seri mikrotik sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita eh, melakukan pengenalan terhadap mikrotik gitu ya. Di sini kita akan mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Di sini saya menggunakan GNS3 ya untuk software simulasinya. Jadi di sini semuanya nanti sebagian besar akan kita lakukan di simulasi, kecuali mungkin untuk wireless nanti mungkin kita akan gunakan perangkat yang asli ya kalau untuk wireless. Tapi kalau untuk yang selanjutnya yang kemungkinan sebagian besar kita akan gunakan simulasi ya. Jadi di sini kita menggunakan software yang namanya GNS3 ini ya. Jadi software ini tersedia di Windows, di Linux gitu ya. Dan untuk cara nginstalnya ya sudah banyak ya yang sudah men-share cara untuk menginstalnya. Jadi saya nggak akan share di sini untuk cara menginstalnya. Tapi di sini saya akan perkenalkan saja yang akan kita gunakan dan akan kita rangkai di sini ya. Ya di sini kita akan gunakan mikrotik ya. Mikrotiknya itu yang versi 7 ya. Mikrotik 7.11.2. Ini adalah mikrotik CHR ya. Atau cloud host router ya. Jadi itu jenisnya adalah mikrotik CHR. Jadi teman-teman bisa download di mikrotik.com ya. Teman-teman bisa download di mikrotik.com. Kemudian di bagian software ya. Jadi jadi teman-teman bisa download di sini ya. Di ini yang router versi 7 ya. Di sini kan saya menggunakan yang 7.11.2, tapi ya teman-teman bisa menggunakan yang versi stabil saat ini ya di 7.12 ya. Dan di sini kita menggunakannya itu yang versi CHR ya, yang ini cloud hosted router ya. Jadi apa sih bedanya cloud hosted router sama image-image yang lain? Kalau CHR ini ya, atau image CHR ini, dia itu nggak ada batasan lisensi ya, tapi dibatasi di bagian speed ya, speed di linknya itu, di bagian port speednya. Jadi kalau tidak salah ya dibatasi sampai 1 Mbps kalau tidak salah ya, kalau untuk pembatasan tiap link-linknya itu. Jadi ini bisa diinstal ya, diinstal dalam bentuk IMG, OVA, VDI gitu ya, VDX, MDK. Jadi ini bisa langsung ya, ini bisa langsung dipasangkan di VirtualBox atau bisa langsung diimport nanti di GNS3 kayak gitu. Oke, kita langsung saja ya ke perakitannya. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 buah router ya di sini. 3 buah router. Jadi seperti ini aja. Kemudian kita ganti aja dulu di sini. Ini adalah R1. Kemudian ini adalah R2. Kemudian ini adalah R3. Oke. Kemudian setelah itu R1 nya taruh di atas saja. Oke. Oke, jadi kayak gini. Kemudian kita juga butuh NAT. Jadi NAT ini adalah simulasi untuk ISP nya ya. Jadi internetnya itu akan datang dari NAT ini, kemudian nanti masuk ke port yang ada di mikrotik. Jadi nanti ini akan bertindak sebagai ISP ya, yang menyedia layanan internetnya nanti di sini. Dan ini juga memungkinkan kita untuk bisa menghubungkan nanti mikrotik ini dengan Winbox ya. Jadi seolah-olah nanti komputer kita ini terhubung dengan router yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan Winbox kalau pakai NAT ini ya. Oke, kita hubungkan saja kabel di sini. Untuk Ether 0 kita di Ether 2 di sini. Jadi ya, jadi di sini kalau di mikrotik itu ya di sini kalau di simulasi ini sebenarnya nggak ada Ether 0 ya. Kalau di mikrotik itu adanya Ether 1 sampai Ether 5 ya. Tapi ya sesuaikan saja, nanti Ether 0 ini maksudnya adalah Ether 1, Ether 1 ini maksudnya Ether 2 gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi Ether 2 ini maksudnya Ether 3, Ether 3 di mikrotik gitu ya. Jadi kayak gitu maksudnya. Kemudian Ether 0 ini nanti Ether 1 ya, Ether 1 ini ke NAT. Jadi kayak gitu aja, simple saja ya. Untuk persiapannya jadi seperti ini aja.
Nanti untuk tutorial selanjutnya kita akan membahas untuk cara cara untuk beberapa cara untuk mengkoneksikan ke Mikrotik gitu ya. Nanti kita akan bahas untuk bagaimana cara koneknya menggunakan telnet. Kita akan membahas juga bagaimana cara untuk koneksi menggunakan WiFi gitu ya. Dan juga kita akan membahas juga untuk koneksi menggunakan Winbox ya. Oke, sekian saja ya untuk tutorial kali ini ya. Kita bertemu di tutorial-tutorial berikutnya.